Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para hamba Allah penuntut ilmu, pendengar setia kajian Radio Roja Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada perkataan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Kashfis Subuhat. Beliau mengatakan halaman 67 bagi yang kecetakannya sama dengan buku ana. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza 'arafta anna hadha alladhi yusammihi al-mushrikuna fi zamanina kabir al-i'tiqad huwa asy-syirku alladhi nazala fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas alaihi fa'lam anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli zamanina bi amrain. Jadi di sini ikhwatul iman, kata muallif rahimahullah, maka ketika engkau telah mengetahui bahwasanya perkara ini yang disebut oleh orang-orang musyrik di zaman kita sekarang sebagai kabirul i'tiqad, i'tiqad yang kuat, yang besar. Apa maksudnya ini? Kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya orang-orang musyrik zaman kita sekarang menganggap bahwasanya ketika minta kepada kuburan atau ketika meminta kepada wali-wali yang dikubur atau meminta kepada Nabi Muhammad SAW, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah suatu kesyirikan, karena mereka menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu diberi syafaat, lalu aku meminta kepada Nabi Muhammad apa yang Allah berikan kepadanya, maka itu bukanlah kesyirikan, itu penghormatan. Nah, keyakinan seperti ini yang diyakini oleh orang musyrik zaman sekarang yang mereka sebut dengan istilah kabirul i'tiqad, huwa syirkul ladzi nazala fihi al-Qur'an. Yang seperti itulah kesyirikan yang Al-Qur'an turun menjelaskannya. Kesyirikan seperti inilah yang Al-Qur'an katakan itu merupakan kesyirikan. Yang kita telah bahas bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dulu ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah wali-wali, menyembah orang soleh, meminta kepada orang soleh dan semacamnya. Itu dikatakan Al-Quran merupakan suatu kesyirikan, dan mereka itulah yang diperangi oleh Nabi SAW. Orang musyrik di Makkah, mereka mengatakan bahwasanya mereka menyembah patung Lata, Uzza wal Manat, ya,
itu liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka mengatakan kami enggak berbuat syirik, kami menyembah Allah. Kami hanya menjadikan patung-patung ini sebagai wasilah mendekatkan kami kepada Allah. Nah, keyakinan mereka itu dikatakan oleh Allah sebagai kesyirikan, dan mereka itulah yang berperang dengan Nabi SAW. Mereka itulah yang sampai membunuh Nabi SAW. Mereka itulah yang sampai berapa kali pertemuan di medan perang dengan Nabi SAW. Kalau ini telah kita pahami bahwa hal itulah sejatinya kesyirikan, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerangi manusia lantaran kesyirikan yang seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya kesyirikan umat terdahulu yang di zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman sebelumnya itu lebih ringan daripada kesyirikan di zaman kita. Kesyirikan yang seperti itu yang sampai perang dengan Nabi Muhammad SAW itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan di zaman kita. Kok bisa? Ini karena ada dua hal. Ada dua hal. Kenapa kita bisa menyatakan kesyirikan kita zaman sekarang lebih besar daripada kesyirikan zaman dulu? Maka yang pertama, annal awwalina la yusyrikuna wa la yad'una al malaikata wal awliya'a wal awthana ma'allah illa fir raha. Bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu itu mereka tidaklah menyekutukan Allah, tidaklah mereka berdoa kepada para malaikat, kepada para wali, kepada patung-patung bersama dengan berdoa kepada Allah. Mereka tidaklah menduakan Allah dalam berdoa illa firraha, kecuali ketika mereka berada dalam kelapangan saja. Jadi mereka itu ikhwatal iman, ketika lagi lapang, lagi senang, lagi jaya, mereka membuat patung, mereka sembah. Mereka datang ke kuburan wali, mereka sembah, mereka minta kepadanya ketika sedang senang. Wa amma syiddah fayukhlisuna lillahiddin. Adapun ketika mereka sedang berada dalam kondisi terjepit, kondisi yang bahkan benar-benar terjepit, benar-benar membahayakan, yang bisa menyelakakan dan membinasakan diri mereka, mereka benar-benar ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata. Itu. Tahu dari mana, Ustaz? Allah yang bilang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan ketika kalian ditimpa kemudaratan, kesusahan di lautan, maka tersesatlah orang yang meminta kecuali yang meminta hanya kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Ketika kami telah selamatkan kamu menuju daratan, tiba-tiba kamu berpaling. Ketika dapat musibah, mudarat, kesusahan di tengah lautan, mereka tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Namun ketika kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berpaling lagi dari Allah. Wa kana al-insanu kafura. Dan manusia itu banyak sekali ingkarnya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti itu perang dengan Nabi SAW. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita lihat dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-40 sampai 41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sampai kepadamu azab Allah, siksaan Allah, atau sampai kepadamu hari kiamat, apakah kamu hendak menyeru kepada selain Allah? Jika kamu orang yang benar, maka enggak mungkin.
Mesti nyembah Allah saja. Ya. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Bahkan iyaha, hanya kepada Allah sajalah kamu akan meminta pada kondisi demikian. Bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepada Allah saja kalian akan meminta tolong. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka Allah akan hilangkan bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, insya'a, jika Allah kehendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu akan melupakan apa yang kamu sekutukan. Maka soal pertanyaan ini ada pertanyaan inkari. Apakah ketika kamu datang hari kiamat atau azab Allah kamu akan meminta kepada selain Allah? Bal iyyahu tad'un, bahkan kamu hanya minta sama Allah saja. Jelas mereka akan minta hanya kepada Allah saja. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat Quran surat Az-Zumar ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih." Apabila manusia itu tertimpa kemudaratan, kesusahan, maka dia berdoa kepada Rabb-Nya muniban ilaih, kembali kepadanya. Ila qaulihi, maksud ila qaulihi di situ sampai firman Allah Subhanahu wa taala, berarti diteruskan ayatnya sampai perkataan Allah, innaka min ashabin nar, sesungguhnya kau termasuk azab penghuni neraka. Apa maksudnya? Seketika Allah Subhanahu, kita baca ayat ini dengan sempurna, dan ketika manusia ditimpa kemudaratan, dia berdoa kepada Rabb-Nya dengan kembali kepadanya. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaih. Kemudian ketika telah dipalingkan atau dia telah diberikan nikmat darinya, maka dia lupa apa yang dia pernah berdoa kepadanya sebelumnya. Min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Setelah dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka melupakan pernah berdoa kepada Allah dan dia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian dengan kekafiran kalian sedikit, sebentar. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Allah ceritakan sebagai penghuni neraka, orang musyrik zaman dulu yang Allah vonis sebagai penghuni neraka adalah orang yang ketika dapat bala, musibah, doa kepada Allah. Ketika dapat nikmat, dia melupakan Allah. Gitu kan? Dia menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah. Allah katakan penghuni neraka. Ini orang musyrik zaman dulu. Nah, kalau orang musyrik zaman sekarang gimana? Susah senang dia berbuat syirik. Lagi susah, kejepit, utang banyak, makan susah, pesugihan dia. Datangi dukun, minta sama jin, ya, berbuat syirik. Wah, ketika dia telah diberikan kelapangan, kaya raya, dia datang lagi, terima kasih sama dukunnya. Mau susah, mau senang, tetap berbuat syirik. Orang musyrik zaman dulu senang syirik, susah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai perang dengan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Luqman ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin." Lihat, Allah sifatkan dengan sangat jelas. Ketika mereka diliputi oleh ombak
yang menaungi mereka. Ombak berada di atas mereka, menaungi mereka, seakan-akan tinggal nimpain aja. Bakal tenggelam oleh ombak yang begitu besarnya di tengah lautan. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Ini Allah ceritakan bagaimana orang musyrik zaman dulu. Gak malu kita dengan orang musyrik zaman dulu. Itu aja salah, apalagi kita yang susah senang datang ke dukun. Ya. Maka yang muallif di sini Syekh menegaskan lagi, faman fahima hadhihi al-mas'alata allati waddahaha Allah fi kitabih, maka barang siapa yang dia memahami masalah ini yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya Al-Quran. Apa itu yang Allah jelaskan? وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء, bahwasanya orang musyrik yang dia itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa juga kepada selain Allah ketika berada di dalam kelapangan. Wa amma fid dharra'i wasyiddati fala yad'una illallah, dan adapun ketika berada dalam kesempitan, mereka orang musyrik tersebut tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa yansawna sadatahum, dan mereka melupakan pembesar-pembesar mereka, sanjungan-sanjungan mereka. Ketika sempit hanya kepada Allah saja mengarah doanya. Dia lupakan semua sanjungan-sanjungan patung-patung berhalanya. Tabayyana lahul farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalin. Maka tampak jelaslah perbedaan antara kesyirikan di zaman kita sekarang dengan kesyirikan di zaman orang-orang terdahulu. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi al-mas'alata fahman rasikhan wallahul musta'an. Akan tetapi permasalahannya, siapa yang hatinya bisa memahami masalah ini dengan pemahaman yang mantap? Wallahul musta'an. Kenapa bisa pertanyaan ini muncul? Karena banyak orang-orang yang mengaku cendekiawan muslim pun mengatakan perbuatan mereka bukanlah suatu kesyirikan. Bahkan dia yang mengaku cendekiawan muslim pun mengajak orang untuk berbuat kesyirikan yang seperti itu, mendatangi kuburan wali dan semacamnya. Wal amru tsani, sehingga tadi tampak jelas ya bahwasanya pernyataan tadi bombastis, kita lebih syirik. Itu sebenarnya anak pas mengoreksi judul itu agak kok kita ya. Sudah, intinya zaman kita lebih syirik ya. Zaman kita lebih syirik. Kita lebih syirik ngerasa ya Allah, nanti pernyataan ini dipertanggungjawabkan enggak. Jadi maksudnya zaman kita lebih syirik daripada zaman orang-orang terdahulu. Nah, orang syirik di zaman kita lebih syirik, itu pasnya. Ya, kita bisa lebih syirik, iya bisa. Tapi kalau dikatakan kita bisa lebih syirik, iya. Ketika kita menyembah Allah di kala lapang, menyembah Allah di kala sempit, berarti kita lebih syirik daripada orang musyrik di zaman dulu. Sekarang perkara yang kedua, yang menjelaskan bahwasanya orang musyrik di zaman kita sekarang lebih syirik daripada orang musyrik di zaman dulu. Wal amru tsani, kata Syekh di sini, perkara yang kedua, annal awwalin yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallah, imma anbiya wa imma awliya wa imma malaikah, wa yad'una asjara aw ahjara muti'atan lillahi laysat 'asiyatan. Bahwasanya orang-orang terdahulu mereka itu menyembah bersama Allah, menyembah kepada manusia yang didekatkan di sisi Allah.
Mereka menyembah manusia-manusia yang dekat dengan sisi Allah. Bisa jadi mereka menyembah para nabi, mereka menyembah para wali, mereka menyembah para malaikat, atau mereka menyembah pohon, menyembah batu. Itu adalah bentuk ketaatan, bukan kemaksiatan. Maksudnya apa? Untuk mendekatkan dia kepada Allah. Paham gak? Jadi mereka orang musyrik zaman dulu tuh kalau nyembah selain Allah itu nyembahnya orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Nyembah nabi, nyembah wali, nyembah malaikat, nyembah orang soleh. Kalaupun mereka nyembah pohon, nyembah batu, itu perumpamaan orang soleh yang mereka wujudkan pohon atau batu, dan mereka melakukan ketaatan, bukan memaksiatkan. Maksudnya apa? Mereka mengatakan nyembah pohon ini untuk dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi ini mereka jadikan wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini namanya kesyirikan zaman dulu. Dan ini perang dengan Nabi SAW. Wa ahlu zamanina, sedangkan orang yang berada zaman kita sekarang, yad'u ma'allahi unasan min afsakin nas. Mereka menyembah bersama Allah, menyembah manusia yang termasuk manusia yang paling fasik, yang pendosa, yang banyak dosanya dan kemaksiatannya. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhumul fujura minaz zina was-sariqati wa tarkis salati wa ghairi dzalik. Di antara mereka ada yang menyembah orang yang orang ini telah tersifati, didapatkan cerita tentang dirinya suatu dosa-dosa fujur, si pendosa. Baik pernah berbuat zina, mencuri, meninggalkan sholat dan semacamnya. Bener gak? Gak percaya? Coba kita nyembah dukun. Datangin dukun, minta-minta sama dukun. Dukun ini terkenal ada yang cabul, misalnya kan, terkenal dengan zinanya, terkenal gak sholatnya, terkenal pendosanya. Kita minta kepadanya. Atau ada orang yang terkenal sebagai orang yang pendosa, kemudian mulai berpakaian keren, langsung diminta-minta. Zaman kita, zaman dulu milih-milih, mintanya kepada orang-orang yang soleh, yang dekat-dekat kepada Allah. Nah, berarti lebih parah lagi kesyirikan zaman sekarang dibandingkan kesyirikan zaman dulu. Padahal zaman sekarang ngerasa zaman pinter bohongi orang. Ya, pinter bener bohongin orang. Luar biasa ya. Dan orang kita pinter juga mau percaya gitu. Ya, mungkin kalau udah nyambung ya banyak sekali ya paranormal dukun-dukun itu bohongi kita percaya. Kamu harus gini, nanti gini. Wah, udah kita lakukan gitu ternyata gagal. Wah, ada yang melanggar pantangan. Nah gitu kan, percaya juga gitu. Enak banget. Semua orang bisa kayak gitu. Kita pun bisa. Kamu kalau mau kaya, ya, kamu mau kaya harus malam ini tidur jangan ada yang pakai baju putih. Ternyata nggak kayak kaya. Oh, tak ada tetangga kamu langgar pantangan, ada yang pakai baju putih. Kan selesai masalah. Percaya kan? Ya, sudah percaya. Luar biasa zaman sekarang. Lebih parah daripada zaman pertama. Yaqulu Syekh, walladhi ya'taqidu fis salihi awil ladhi la ya'si mithla al-khashabi wal hajari ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisquhu wa fasaduhu wa yashhadu bihi. Orang yang meyakini tentang kesolehan seseorang atau dia yang tidak bermaksiat seperti pohon, kayu, atau itu lebih ringan daripada orang yang meyakini orang yang telah dikenal kefasikannya, dikenal kemaksiatannya, dikenal kerusakannya, lalu mereka mempersaksikan orang ini orang yang bagus yang dimintai suatu perkara.
kan? Kalau minta pohon, minta batu, aman, tidak ada apa-apa, tidak jelas kemaksiatannya. Ini minta kepada orang yang jelas-jelas fasik, yang jelas-jelas berlanggar kemaksiatan, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu syekhuna, idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu syirkan min haula. Kalau sekiranya kamu telah mendapatkan kepastian. Mendapatkan kepastian apa? Mendapatkan kepastian titik. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada suatu perkataan yang cukup panjang dari Syekh. Maka di sini anak akan langsung terjemahkan saja, karena luar biasa perkataan ini begitu panjangnya dan harus diselesaikan karena satu pembahasan dan satu pola pikir. Di sini berkata Syekh rahimahullah, apabila kamu telah membuktikan kebenaran bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu akalnya lebih benar dan kesyirikannya lebih ringan daripada orang-orang yang zaman sekarang, maka ilmuilah bahwasanya bagi mereka orang-orang yang syirik sekarang ini ada subhat, kerancuan dari apa yang telah kita jelaskan tadi. Dan dia merupakan kerancuan subhat yang sangat besar. Maka dari ini simaklah baik-baik bagaimana cara menjawabnya. Apa subhat mereka dan bagaimana cara menjawabnya. Ketahuilah bahwasanya mereka mengatakan, ikhwatul iman, sesungguhnya orang musyrik di zaman dulu itu, kata mereka, yang diturunkan kepada mereka Al-Quran, mereka itu dikatakan syirik oleh Allah karena mereka tidak bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya mereka itu mendustakan Rasulullah, mereka itu mendustakan adanya hari berbangkit, mereka itu mendustakan Al-Quran, dan mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu sihir. Mereka menyatakan Al-Quran adalah sihir. Sedangkan kami, kata mereka orang syirik zaman sekarang, sedangkan kami mengakui bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kami membenarkan Al-Quran, kami beriman kepada hari berbangkit, kami puasa, kami sholat. Maka bagaimana mungkin kamu, dia bilang kepada kita ahli tauhid, bagaimana mungkin kalian mau menjadikan kami seperti mereka orang musyrik zaman dulu? Paham kan subhatnya? Paham gak? Orang musyrik zaman dulu itu dia mengingkari Allah, mengingkari Nabi, mengingkari berbangkit dan semacamnya. Sedangkan kami ini mengakui Allah, mengakui Nabi, beriman kepada hari berbangkit, bersolat, puasa. Kok kamu samakan kami dengan mereka? Nah itu subhatnya. Maka bagaimana jawabannya? Kira-kira subhat ini kalau anak tanyakan ke antum jawabnya apa? Iya ya, kok bisa kita samain? Kan beda gitu kan. Ternyata ini jawabannya nih, simak baik-baik jawabannya. Annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim, bahwasanya enggak ada perselisihan antara ulama seluruhnya. Ulama sepakat enggak ada perselisihan bahwasanya apabila seseorang, jika dia itu membenarkan Rasulullah terhadap sesuatu, jika ada seseorang yang dia membenarkan Rasulullah SAW terhadap suatu perkara dan dia mendustakan terhadap perkara lainnya, maka dia sepakat para ulama menyatakan orang demikian adalah kafir, tidak masuk dalam Islam. Membenarkan sebagian
dan menolak sebagian. Iya kan? Kita membenarkan Nabi Muhammad ini orangnya baik, ya, orang yang dapat dipercaya, tapi bilang sihir. Begitu juga kalau sekiranya kita beriman, kalau sekiranya ada orang yang beriman dengan sebagian ayat dan mengingkari sebagian ayat yang lainnya, sebagaimana orang yang mengakui tauhid dan mengingkari kewajiban salat. Dia mengakui tauhid la ilaha illallah tapi dia mengingkari salat, atau dia mengakui tauhid dan salat tetapi dia mengingkari wajibnya zakat, atau orang yang dia mengakui semuanya, mengakui tauhid, mengakui kewajiban salat, mengakui kewajiban zakat tapi dia menolak puasa, atau orang yang mengakui itu semua tapi dia menolak haji, mengingkari haji, maka walamma lam yanqad unasun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji anzalallahu fi haqqihim. Nah, sampai ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia enggak mau menunaikan ibadah haji, mengingkari haji, Allah turunkan dalam firman-Nya. Quran surat Ali Imran ayat ke-97, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban dan hak Allah atas manusia adalah mereka berhaji ke Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu menapaki jalannya. Berarti kewajiban manusia, hak Allah atas manusia, berarti kewajiban manusia terhadap Allah. Lalu Allah katakan apa kalau enggak mau haji? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang kafir, enggak mau, mengingkari, menolak, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam semesta. Allah enggak butuh kalian. Begitu juga barang siapa yang mengakui ini semua, tauhid, rukun Islam diakuin semua, tetapi dia mengingkari hari berbangkit, maka sepakat para ulama, imam yang 4 dan semuanya sepakat hukumnya kafir secara ijma. Kan hukum Islam kita kata Quran, hadis, ijma. Dan halal darahnya beserta hartanya kalau tadi ngingkari hari berbangkit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mengingkari Allah dan Rasul-Nya, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagiannya, dan mereka menginginkan agar mencari suatu jalan antara Allah, antara itu semua, mencari suatu jalan antara lain antara itu semua. Apa kata Allah ketika mereka mencari jalan lain? Ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu orang yang kafir sesungguhnya. Kenapa? Beriman sebagian, mengingkari sebagian. Allah katakan ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itulah orang yang kafir sejatinya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami siapkan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Difahami ini? Jadi kalau kita pilih-pilih, ngimani sebagian, ngingkari sebagian, Allah katakan kafir. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala telah terang-terangan menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya orang yang beriman dengan sebagian ayat Allah, sebagian syariat Islam ini dan mengingkari sebagiannya, maka dia adalah kafir yang sejati, yang sebenar-benarnya, maka hilanglah syubhat ini. Kok bisa? Apa kaitannya? Iya, mereka hilang syubhat ini karena mereka apa? Gak bisa cuman sholat, puasa, zakat, mengakui Allah, mengakui Rasul, tapi berbuat syirik, tidak mengakui tauhid. Hilang semua, dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa'i fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Inilah sebagian disebutkan oleh beberapa orang yang kitabnya telah sampai kepada kami, kata Syekh. Dan kita jawab lagi, kita tambah pernyataan kita kepada orang yang punya subhat seperti ini. Kita katakan, apabila kamu mengakui bahwasannya siapapun yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkaranya dan dia mengingkari salat, bahwasanya dia kafir, ya kan? Orang yang punya subhat itu mengakui siapapun yang mengakui Nabi sebagai Rasul tapi dia nggak sholat, bukankah dia kafir? Iya, dia mengakui itu. Dan halal darah hartanya secara ijma', iya. Begitu juga kalau sekiranya dia mengakui segala sesuatu kecuali berbangkit, dia kafir kan? Iya. Begitu juga kalau dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan, bukankah dia kafir? Iya. Dan kalau dia membenarkan itu semua seluruhnya, dan dia ada yang diingkari dari syariat Islam ini, tidak ada perselisihan di antara imam yang 4 mazhab ini, dan Al-Quran telah mengatakan hal yang telah kita katakan, dia yakin iya kafir. Maka kalau begitu pemahamannya, bisa kita ilmui, kita ketahui bahwa tauhid adalah perkara kewajiban yang paling agung, yang mana Nabi SAW datang membawanya. Sehingga perkara tauhid ini lebih agung dari sholat. Perkara tauhid ini lebih agung dari zakat, dari puasa, dari haji. Maka bagaimana jika ada manusia yang mengingkari suatu hal dari perkara ini, perkara tauhid ini? Maka bagaimana mungkin kita menyatakan apabila ada seorang manusia yang mengingkari sesuatu dari perkara ini, dia kafir, walaupun dia mengamalkan semua yang datang dari Nabi SAW? Apabila dia mengingkari tauhid, bagaimana mungkin ketika kita mengatakan orang yang ada manusia mengingkari sebagian ini, ya, perkara ini, dia kafir walaupun dia mengamalkan semua yang diajarkan Nabi? Nah, kalau dia mengingkari tauhid yang dia merupakan agamanya para rasul ini semuanya, kok kita katakan gak kafir? Mungkin gak? Orang yang mengamalkan semua perintah Nabi tapi mengingkari sebagiannya, kita katakan kafir. Kok bisa kita mengatakan orang yang mengingkari tauhid tidak kafir? Kan gitu maksudnya. Subhanallah, ma'ajaba hadzal jahal. Masya Allah, subhanallah, alangkah mengherankan kebodohan ini gitu. Ya kan, nggak masuk akal. Dan kita katakan lagi kepadanya, mereka itu sahabat Nabi SAW, itu mereka memerangi Bani Hanifah. Tahu untuk Bani Hanifah? Bani Hanifah ini mereka telah masuk Islam bersama Nabi SAW. Bani Hanifah ini mereka bersaksi Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang bersembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'adzinuna wa yusallun, mereka mengumandangkan azan dan mereka pun salat. Tapi kenapa para sahabat memerangi mereka? Fa in qala, kalau dia menjawab, yang punya subhat dia menjawab, innahum yaquluna inna Musailamah nabiyyin, karena mereka mengatakan bahwa Musailamah itu nabi. Jadi Bani Hanifah ini mereka orang muslim, tapi ketika Musailamah al-Kadzdzab menyatakan dirinya nabi, mereka beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab, sehingga diperangi oleh para sahabat. Kalau mereka mengatakan, oh sahabat memerangi mereka itu karena mereka mengakui Musailamah sebagai nabi, maka kita jawab, ya ini yang maksud kami itu ini. Apa maksudnya?
Kalau sekiranya ada orang yang mengangkat seseorang menuju derajat Nabi, apabila ada seseorang yang mengangkat orang menjadi sederajat dengan Nabi, itu hukumnya kafir, halal darahnya, halal hartanya, dan jadi nggak manfaat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah tadi dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tadi, jadi nggak manfaat juga salatnya. Maka bagaimana hukumnya dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf atau seorang sahabat atau seorang nabi kepada derajatnya Allah Al-Jabbar? Al-Jabbar, Jabbaris samawati wal ard, Allah yang menguasai alam semesta ini. Maka tentunya jauh lebih bisa kita katakan kafir. Paham kan? Jelas. Kalau kita ngangkat manusia dinyatakan nabi, setara dengan nabi, itu kafir. Apalagi orang menyetarakan makhluk dengan Allah, maka tentu lebih kafir lagi. Subhanallah ma'azama sya'nu, kata Syekh. Ma subhanallah, alangkah besar perkara itu. Alangkah besar perkara itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Rum ayat 59, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun." Begitulah Allah jadikan hati-hati orang-orang yang tidak beriman. Dan kita katakan lagi kepadanya, kita jawab lagi, tambah lagi jawabannya biar lebih meyakinkan. Orang-orang yang mereka itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan api, mereka semua mengaku Islam. Mereka semua mengaku bahwa mereka itu Islam, Muslim. Tahu kisah ini enggak? Ali bin Abi Thalib pernah membakar orang, yaitu orang-orang Syiah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai, yang menyanjung Ali bin Abi Thalib begitu tingginya seakan-akan dituhankan. Maka Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib membakar mereka, bukannya mereka sadar bahwa mereka berbuat salah, tambah jadi, tanpa meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Kenapa? Karena adalah hadis Nabi SAW, la yu'adzibu bin nar illa sahibun nar. Tidak ada yang mengadab dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah, Tuhan kan? Ali bin Abi Thalib mengadab dengan api, berarti Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, katanya. Tambah jadi sesatnya, dibakar sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah ini kata Syekh, orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan api itu, semuanya mereka mengaku Muslim, mengaku Islam, dan mereka dari kalangan sahabat Nabi mereka dari kalangan sahabatnya Ali radhiyallahu anhu, dari kalangan sahabatnya Ali radhiyallahu anhu, dari kalangan tabi'in. Dan mereka belajar ilmu agama ini dari para sahabat, maka dari kalangan tabi'in. Akan tetapi mereka berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib seperti keyakinan kepada Yusuf. Mereka berkeyakinan kepada Ali sebagaimana keyakinan mereka kepada Yusuf, kepada Syamsan dan semisalnya, sembahan-sembahan lainnya. Maka bagaimana para sahabat bisa bersepakat untuk memerangi mereka, membunuh mereka dan mengatakan mereka kafir? Tuh, kalau dia mengatakan kalau ulang syahadat nggak bisa bilang kafir. Ini yang diperangi sahabat nih, Bani Hanifah ini, itu diperangi sahabat dikatakan kafir dari kalangan tabi'in loh. Lantaran apa? Mereka puasa, mereka sholat, mereka zakat, mereka bersahadat, tapi mereka menjadikan punya keyakinan Ali ini seperti Yusuf, seperti Samsan yang mereka sembah. Atadhunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin? Apakah kamu berani ngomong kalau sahabat itu mengkafirkan orang Islam sehingga memerangi mereka? Enggak berani, enggak lah. Berarti apa? Kalau sahabat enggak mengkafirkan orang Islam, berarti apa? Berarti keyakinan seperti itu adalah kafir. Kalau keyakinan seperti itu tidak kafir, maka berarti sahabat mengkafirkan orang Islam sehingga diperangi.
apakah kamu juga menganggap, kita tanya lagi, jadi apakah kamu menganggap bahwa saya keyakinan kepada taj dan semisalnya tidak berbahaya? Sedangkan memiliki keyakinan kepada Ali bin Abi Thalib itu kafir. Paham gak? Jadi tanya balik, apakah kamu ngira ada keyakinan tertentu kepada si Taj yang bisa ngasih, yang diminta tadi, itu nggak mengapa, nggak apa-apa, nggak kafir. Sedangkan memiliki keyakinan kepada Ali bin Abi Thalib tadi itu kafir. Kok bisa? Siapa Taj? Siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka tentu lebih kafir lagi. Itu jawabannya. Dan dikatakan lagi kepadanya, Banu Ubaid Al-Qaddah yang mereka ini menguasai Maghrib dan Mesir di zaman Bani Abbas, semua itu mereka itu bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka pun mengaku mereka itu muslim. Mereka sholat Jumat, mereka sholat berjamaah. Namun tatkala mereka menampakkan perselisihan terhadap syariat dalam beberapa perkara yang kita tidak berada pada perkara tersebut, buat syariat baru dan semacamnya dan memiliki keyakinan baru, para ulama sepakat bahwasanya mereka itu kafir dan diperangi. Dan bahwasanya negara mereka adalah negara perang. Sehingga dan Allah kuatkan kaum muslimin atas mereka, sehingga tangan-tangan kaum muslimin bisa menaklukkan mereka. Tuh, masih ngatain ya penting sudah sholat sudah muslim. Enggak. Kita katakan lagi, kalau sekiranya orang-orang terdahulu mereka itu enggak kafir, kecuali karena mereka itu mengumpulkan antara syirik dan mendustakan Rasul serta Al-Quran, mengingkari adanya berbangkit dan semisalnya, maka apa makna dari bab-bab yang dijelaskan oleh para ulama di setiap mazhabnya? Bab hukmul murtad, bab hukum orang yang murtad keluar dari agama Islam. Apa fungsi itu? Kalau kita meyakini harus mengingkari itu semua baru dikatakan kafir. Ini ada para ulama membuat buku sendiri, pembahasan sendiri bab hukmul murtad. Padahal dia muslim, yang dia itu kafir setelah keislamannya. Kemudian mereka menyebutkan banyak sekali contoh-contohnya. Dalam kitab tersebut para ulama 4 mazhab tadi menyebutkan contoh-contoh yang begitu banyak. Dan masing-masing contoh itu mengkafirkan, mengatakan ini menghalalkan darah seseorang dan hartanya, hatta annahum zakaru asya'a yasirah inda man fa'alaha, sampai disebutkan perkara-perkara yang ringan terhadap orang yang mengerjakannya. Semisal ada ucapan-ucapan yang menyebabkan kufur, ada mengucapkan dengan lisannya tanpa hatinya, gimana hukumnya? Mengucapkannya, melafalkannya saja dengan niat bercanda, apa hukumnya? Sampai disebutkan dalam bab murtad itu. Dan kita katakan lagi kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 74 itu, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah kepada Allah dengan apa yang mereka ucapkan, dan sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kufur dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Tuh Allah katakan, mereka Islam, berbuat semua Islam, tapi mengucapkan kata-kata kufur, mereka telah kafir dari keislaman mereka, kata Allah. Nah, kamu mendengar Allah mengkafirkan mereka. Amma sami'ta Allah kaffarahum bi kalimatin ma'a kaunihim fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu yusalluna wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yuwahhidun.
Apakah kamu telah mendengar ini? Allah mengkafirkan mereka dengan kalimat lantaran ucapan-ucapan mereka. Padahal mereka ini orang yang bersama Nabi, berjihad bareng Nabi, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka haji, dan dulu mereka juga bertauhid. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taubah ayat 65 sampai 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian bersenda gurau? Jangan minta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tegaskan mengatakan mereka itu kafir. Bahwasanya mereka kafir setelah keimanan mereka. Padahal mereka itu bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Mereka mengucapkan kalimat yang dikatakan bahwa ucapan kalimat yang mereka katakan adalah dalam rangka bercanda saja. Mengucapkan kalimat kufur dalam rangka bercanda saja. Tapi Allah katakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf lagi, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka perhatikanlah subhat ini, ikhwatul iman. Perhatikanlah subhat ini, yaitu perkataan mereka. Tukaffiruna minal muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumun. Apakah kamu mau mengkafirkan orang yang bersahadat, orang yang sholat, orang yang puasa? Maka renungi juga jawabannya. Maka sejatinya kalau kita renungi jawaban-jawaban tadi, inilah sejatinya yang paling bermanfaat dalam lembaran-lembaran ini. Kashfu subhat, jawaban tadi. Makanya bilang gak bisa diputus. Renungi lagi, ulangi lagi jawaban tersebut, pahami lagi. Jadi kan tuduhan mereka, kamu ini mudah sekali mengkafirkan. Kamu mengkafirkan orang yang bersahadat. Lihat contoh-contoh. Tidak hanya bersahadat, sahadat, sholat, zakat, puasa, perang sama Nabi. Ketika melakukan mengucapkan ucapan kafir, Allah katakan kafir. Itu yang harus kita pahami. Jadi ketika masuk Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini bisa kita jelaskan pada perjumpaan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat WhatsApp. Untuk pertanyaan pertama, sedikit melenceng dari tema bahasan kita pada malam hari ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ayah yang memberikan game permainan di handphone kepada anak agar anak tidak suntuk ketika telah melalui hari-hari dengan pelajaran. Apakah yang saya lakukan ini baik, Ustadz? Dan sebagai tambahan, Ustadz, apa hukum bermain game online? Mohon nasihatnya beserta dalilnya. Jazakallahu khairan. Tadi memberikan handphone kepada anak agar anak apa? Agar anak tidak bosan lagi setelah melalui hari-hari dengan pelajaran, Ustaz. Oh, jadi dia menghibur anaknya dengan HP. Jadi ketika anaknya bosan belajar sehari-hari, maka dihibur dengan HP. Gimana, apakah ini salah? Yang bertanya, kita katakan HP itu perkara dunia. Wal aslu fil asya'i ibaha. Asal segala sesuatu itu mubah, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau ada kemudaratan padanya. Nah, maka kita katakan bukan HP haram, HP perkara yang mubah. Cuma ketika kita memberikan HP ini kepada anak, lihat mudarat dan maslahatnya. Kalau kita menganggap maslahatnya dia dapat hiburan, banyak hiburan lain selain HP. Mungkin menjadi hiburan, HP jadi hiburan.
Tapi apakah dia jadi kecanduan atau malah dia jadi tersesatkan di situ? Kalau memang dia banyak dapat mudaratnya, maka cari yang lebih bagus. Jangan pakai itu. Tapi kalau sekiranya nggak ada mudaratnya, maka nggak mengapa. Contoh HP-nya cuma berisi baca hijaiyah, murotal ngaji, tidak ada isi lain kecuali itu. Yang bisa dibuka cuma itu aja, ini settingnya sama anak. Sudah, ada manfaatnya. Mudaratnya paling matanya lelah. Nggak apa-apa, ada manfaatnya seperti itu. Siapa tahu anaknya jadi cinta dengan murotal-murotal yang ada di HP antum. Silakan. Insya Allah manfaat. Tapi tetap dibatasi waktunya, karena jangan berlebihan. Kullu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak menyukai orang yang berlebihan. Jadi sekedarnya. Tetap nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di dalamnya malah hiburan itu dikasih game online, karena nyambung kepada pertanyaan berdua. Pertanyaan kedua, apa hukum main game online? Berarti kan seakan-akan pertanyaan itu menunjuk dia ngasih kepada anaknya HP untuk main game online sebagai hiburan. Maka pertanyaan kedua muncul, bagaimana hukum game online? Maka tadi hukum perkara sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kita kaitkan kepada kaidah fikih. Sekarang main game online itu ada unsur melalaikan atau tidak? Kalau ada unsur melalaikan dari mengingat kepada Allah, maka terlarang. Allah melarang sesuatu yang membuat kita lalai. Ketika ada unsur itu, maka ini jadi terlarang. Ketika dikasih game online tidak lalai, ya sudah, kalau bisa. Tapi faktanya lalai, maka jangan. Berarti termasuk yang enggak boleh. Karena nggak bisa bilang hukum boleh atau nggak boleh, tergantung gamenya juga. Perkara mubah tadi. Ada game online. Gamenya apa? Gamenya menulis hijaiyah misalnya. Online misalnya. Kalau siapa tahu ada kayak gitu. Karena hukum tidak bisa generalisasi. Harus jelas dulu. Hukum nulis hijaiyah. Gimana Ustaz? Ya sudah dikasih. Tapi batasi waktunya berapa menit. Jangan terlalu heboh-heboh berlebihan gitu. Gak mau apa. Tapi kalau sampai melalaikan, maka ini jadi yang terlarang. Ya, menjadi yang terlarang. Kalau ada maslahat, ada mafsadat, ada kebaikan, ada kerusakan. Lihat mana yang lebih besar. Lebih besar manfaatnya daripada kerusakannya, maka nggak mengapa kerjakan. Tapi kalau sekiranya sama besar antara manfaat dan mudarat, maka tinggalkan. Ustaz, nggak apa-apa, manfaat sama mudaratnya sama-sama besar, berarti tinggalkan. Ustaz, bukan kayaknya tinggalkan itu lebih besar mudarat daripada manfaatnya? Itu jelas ditinggalkan karena besar mudaratnya. Tapi kalau sama besar, maka tinggalkan, tinggalkan kalau ada mudaratnya sama besar manfaat. Kenapa? Karena ada kaidah fikih yang mengatakan tarkul mafasid aula min jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Ini ada manfaat, ada kerusakan sama besar. Nah, lebih kita tinggalkan bakal ada kerusakan. Agak beda dapat manfaatnya dengan cara yang lain. Ya, Allah Ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian dimanapun berada. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya langsung berkenaan dengan tema bahasan kita pada malam hari ini. Kami persilakan bertanya via kertas atau via mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Tafadhol. Ya, ini ada pertanyaan secara kertas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Apa hukum mendoakan orang yang sudah meninggal? Akan tetapi, orang ini semasa hidupnya datang ke kuburan dengan alasan mendekati diri dengan Allah. Padahal hal tersebut merupakan perbuatan musyrik. Atau mendoakan muslim yang sudah meninggal, tetapi semasa hidupnya ia suka datang ke dukun. Jazakumullah khairan Ustaz. Maka ini kembali ke awal-awal kajian kita, beda antara hukum perbuatan dan hukum pelaku. Iya, orang ini suka kedatangin kuburan dengan asal mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatannya syirik. Orangnya belum tentu. Tanya dulu kenapa dia berbuat demikian. Bisa jadi karena jahil. Kalau jahil dikasih ilmunya.
sampai benar-benar paham, bukan sekali dikasih tahu sudah, terus dikasih tahu sampai benar-benar paham dan yakin itu syirik. Sudah paham dan yakin itu syirik masih berbuat, lihat penghalangnya. Jangan-jangan dipaksa, jangan-jangan ada kebutuhan apa gitu kan. Tidak bisa langsung diponis dia musyrik, orang syirik, enggak. Itu ya. Begitu juga yang datang ke dukun. Ada hadis Nabi SAW enggak diterima salatnya 40 hari. Ya, dan itu termasuk syirik ketika mendatangi dukun. Nah, tapi perbuatan itu perbuatan syirik. Iya, perbuatan itu perbuatan syirik. Orangnya musyrik, lihat dulu. Kenapa dia datangin dukun? Jangan-jangan nggak tahu itu syirik. Nggak tahu ya kasih tahu, jelaskan. Udah tahu yakin masih datangin juga, cari tahu kenapa. Jangan-jangan dipaksa dan semacamnya. Itu dua alasan. Alasan yang ketiga, bukan alasan, ini pemikiran yang ketiga. Yang ketiga, kita ngelihat zahirnya dia berbuat kesyirikan di hadapan mata kita, tapi kita nggak ngelihat bagaimana penghujung hayatnya. Apakah dia hujung ayatnya tauhid, apakah syirik? Kita nggak tahu. Bukankah Nabi pernah mengisahkan suatu hadis yang luar biasa? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka sampai-sampai enggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya sejengkal. Akan tetapi tetap ketentuan Allah, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia masuk surga, kata Allah. Nah, ini yang kita lihat, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, berbuat syirik. Tapi kita nggak tahu akhir hayatnya ini tauhid atau syirik, kan? Ini bacaan yang ketiga. Dan perbuatan kita yang keempat, bahwasanya kita harus sering senantiasa berprasangka baik, husnuzon. Jadi selama dia tetap diakui, dianggap manusia sebagai orang muslim, ada perbuatan syiriknya, siapa tahu telah sempat bertobat tauhid dan tinggal dalam keadaan tauhidnya, maka kita husnuzon, tetap doakan, tidak mengapa. Kecuali jelas-jelas dia itu menyatakan kafirnya dan mati dan kafir dan diakui oleh semua manusia dia itu kafir, maka kita nggak mendoakannya. Tapi kalau semua manusia mengakui dia muslim, cuma kita pernah melihat kesalahan kesirikannya, maka tetap doakan dia. Ya, siapa tahu dia telah bertobat dan doa kita membantu memudahkan urusan tobatnya. Wallahu taala alam. Tetap doakan. Baik, selanjutnya bagi jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya langsung, kami persilakan melalui kertas atau via mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Jika belum ada, saat ini kita telah menerima pertanyaan baru Ustaz dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, semoga Allah merahmati kita semua. Ana seorang akhwat dan memiliki keluhan seperti ada gangguan yang bergerak ataupun berjalan, terutama di punggung ana sudah 1 tahun lebih ini Ustadz. Sebelumnya pernah diruqyah orang pintar alias orang bodoh. Namun karena fakir ilmu, jadi ana belum tahu. Setelah itu ana diruqyah syar'i, namun hanya sekali dan ikhtiar dengan memperbanyak amalan soleh. Namun jika sangat mengganggu, apakah ana boleh diruqyah Ustadz? Ana terkadang jadi down ketika seringkali seperti ada sesuatu yang bergerak ataupun berjalan. Ada kegelisahan, namun berusaha untuk selalu yakin akan takdir Allah. Mohon nasihat dan solusinya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya. Kalau sudah ke medis apa? Kalau sudah ke medis, katakanlah sudah ke medis dan di medis nggak ada penyakit apa-apa tapi tetap merasa seperti itu, maka ketika dia diruqyah perlu diketahui peruqyah atau ustadz yang meruqyah bukanlah dukun, dan jangan samakan mereka dengan dukun.
Paham nggak? Kebanyakan ikhwan atau akhwat menyamakan peruqyah itu dengan dukun. Penyakit gangguan jin datang ke peruqyah, agak balik gangguan lagi datang lagi, sama kayak dukun. Diganggu jin datang ke dukun, sembuh, dah lebih baik datang lagi, kan gitu. Mereka itu bukan dukun, tetapi mereka adalah hamba Allah yang membantu antum yang sakit untuk berdoa kepada Allah biar disembuhkan. Itu sejatinya membantu doa. Kalau kita mengerjakan suatu urusan dibantu orang, itu yang harus banyak kerja itu siapa? Yang punya kerjaan kan? Yang bantu ini sebisanya lah, meringankan, tapi tetap yang utama yang punya kerjaan. Begitu juga orang yang terkena gangguan, utama dia harus melepaskan gangguan itu sendiri. Ustadz yang ruqyah cuma membantu berdoa, membantu kasih jalan, membantu cara mengeluarkannya. Setelah keluar tinggal antum yang bentengi diri antum. Jangan sampai kena lagi. Ruqyah nggak akan manfaat, bukan nggak manfaat, nyapein aja. Ketika kita gangguan, datangin ustadz di ruqyah, hilang, datang lagi, gangguan akan terus datang ruqyah terus. Jadi datang itu kayak pasien datang ke klinik rutinnya, kontrol rawat jalan, kayak gitu jadinya. Kayak gitu. Berarti apa? Berarti yang harus dikuatkan adalah zikir pagi petang, zikir perlindungan. Ini harus dikuatkan. Tingkatkan kualitas ibadahnya. Ruqyah diri sendiri dengan banyak baca Quran. Cari buhul-buhulnya, ditasfiyah dulu, disucikan rumahnya. Jangan-jangan dia sudah bagus, dia sudah berzikir pagi petang, tapi ketika lalai dapat gangguan lagi. Oh, ternyata ada buhul di rumahnya, dia nggak tahu. Lihat di rumahnya itu ada nggak kendi di atas tuh. Lihat juga ada nggak apa segala macam. Coba lihat ada nggak buhul di rumahnya. Bersihkan itu semua. Itu sudah bersih, ruqyah rumahnya. Itu sudah bersih juga, ruqyah dirinya. Ruqyah diri, bentengin dirinya, kayak gitu. Kalau nggak gitu ya tetap. Terkadang jin itu luar biasa. Karena yang datang di orang soleh, baru datang orang soleh, jinnya udah lari, takut. Di ruqyah nggak ngaruh. Sudah yang soleh ini pulang, jinnya datang lagi, sakit lagi. Ya gitu terus-terusan. Harus dari dirinya. Peruqyah harus dari orang yang sakit, harus mengobati dari dirinya sendiri. Ya, maka dari ini kalau di ruqyah boleh nggak? Memang ada hadis Nabi SAW yang menyatakan ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Yang pertama, la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak tatayur, tidak menganggap sial suatu perkara. Wala yastaqun, tidak berobat dengan kai, besi panas. Wa 'alallahi yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Itu. Jadi kalau kita minta diruqyah, berarti terlepas dari hadis ini. Ustaz kan tidak mengapa, karena kisah hadis ini kisah tentang Ukasyah. Ketika Ukasyah minta Ukasyah dengan temannya ini minta diruqyah. Ukasyah ini belum minta diruqyah. Akhirnya ketika Nabi datang menyampaikan hadis itu, Ukasyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka. Anta minhum, kata Nabi. Engkau Ukasyah termasuk mereka. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Belum minta diruqyah. Nah, temannya tadi yang pernah minta diruqyah ngomong, doakan aku juga ya Rasulullah. Sabakoka Ukasyah, kata Nabi. Ukasyah telah mendahulumu. Dia tidak bisa lagi, gitu kan. Nah, makanya lebih baik jangan. Nabi pernah diruqyah, Nabi pernah meruqyah, tapi nggak pernah minta diruqyah. Kok bisa? Ketika sakit datang malaikat meruqyah Nabi diruqyah. Ketika ada yang sakit, Nabi meruqyahnya, Nabi meruqyah. Tapi Nabi nggak pernah sakit dan memanggil orang untuk meruqyah dia, nggak pernah. Nah, jadi kalau bisa seperti itu. Ketika sakit ataupun sebelum sakit, kita bentengi diri kita berzikir pagi petang, baca Quran, dan kuatkan doa. Ruqyah itu intinya doa. Bukan sekedar baca Quran aja, baca Quran dan kuatkan doa. Ya Allah, jadikanlah bacaan Quran ini mengusir gangguan jin, mendekatkan kepada Allah. Doanya itu yang kuatkan. Dan juga baca Quran itu wasilahnya, doakan yang kuatkan. Habis itu ternyata hilang kesadaran karena kesurupan, baru yang tahu panggilin ustaz ruqyahin dia. Dia kan nggak minta diruqyah,
tapi dia diruqyah sama Ustaz. Tapi kalau kita nih, saya pegel-pegel nih, ada gangguan nih, Ustaz ruqyah aku, Ustaz aku pegel. Nah ini kayak datang tadi, kayak dianggap dukun itu ruqyahnya, atau dianggap pasien mau rawat jalan gitu. Enggak gitu ikhwatul iman. Jadi kalau paham konsep itu, insya Allah antum paham. Ruqyah adalah ustadz atau orang soleh tersebut bantu antum berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Itu inti konsep ruqyah. Nah kalau itu difahami, insya Allah ketika suatu tasfiyah membentengi diri sendiri, nggak balik lagi itu jin. Mau balik kemana? Dibentengi kok. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian dimanapun berada. Mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan disampaikan ikhtitam Ustadz. Tafadhol. Nah, kesimpulannya bahwasanya dalam beragama Islam ini kita harus masuk Islam secara keseluruhan. Bukanlah kita mengkafirkan orang, karena nggak boleh kita mengkafirkan orang, ya, karena man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila haydihima. Siapa berkata kepada saudara kafir maka bisa kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Tapi kita mengetahui ini perkara kafir, ini perkara syirik, ada untuk membentengi diri kita jangan sampai terjatuh di perkara tersebut sehingga kita menjadi orang yang kafir atau orang yang syirik. Itu inti utamanya. Adapun ketika ketemu orang ini saat dengan cara yang baik, bukan asal vonis. Mungkin ini kesimpulan bisa kita sampaikan. Untuk tema pekan depan adalah tentang kita buat kekufuran, kekafiran orang Yahudi atau kekafiran ahlul kitab aja. Kekafiran ahlul kitab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.